Bapak Ibu, perkenalkan saya Jamila dari STKIP PGRI Sumeneb, dari Pulau Madura yang paling timur dari Madura. Bapak Ibu, untuk presentasi kali ini tentang dampak pembelajaran daring di era new normal, seperti Bapak yang Ibu tahu bahwa uh, dalam pelaksanaan dampak pembelajaran daring, kita harus tahu juga bagaimana kecukupan dan kualitas sarkas dari pembelajaran daring itu sendiri. Karena nanti dampak dari pembelajaran daring itu dirasakan oleh peserta didik, dirasakan juga oleh tenaga pengajar atau guru, bahkan orang tua itu sendiri. Jadi salah satunya adalah bagaimana kemampuan seorang guru dalam memotivasi belajar atau mengajar ketika dalam pembelajaran daring kali ini. Bagaimana seorang guru harus pintar dalam mengolah materi ajar, dan itu harus tersampaikan kepada peserta didik. Lagi-lagi saya menyampaikan bahwa dalam pembelajaran daring yang menjadi faktor kendala adalah medianya. Tadi sudah disampaikan oleh para narasumber yang lain bahwa untuk media yang digunakan dalam pembelajaran daring, dalam mengolah materi yang diterima itu medianya bermacam-macam. Jadi dalam pembelajaran daring ada yang menggunakan video conference, ada yang menggunakan WhatsApp, ada yang menggunakan Google Classroom. Nah, ketika dalam pembelajaran daring, dampak ini juga dirasakan oleh orang tua. Apakah saya mampu membelikan anak saya smartphone, atau mampukah saya untuk membeli media pembelajaran daring, salah satunya misalnya laptop. Nah, yang biasanya yang menjadi dampak tersendiri bagi orang tua yang mempunyai anak di berbagai jenjang pendidikan. Misalnya saya ya Bapak ya, para peserta, saya mempunyai 4 anak. Tapi yang satu, yang keempat itu masih kecil. Yang satu SMP, yang satunya SD, yang satunya masih TK. Ketika guru-gurunya itu ketika dalam pembelajaran daring, dalam satu hari, nomor yang tersimpan itu adalah nomor saya, berarti saya harus bisa bagaimana cara memberikan waktu. Kadang anak juga merengek karena waktunya satu hari ini belum selesai, menunggu saya pulang dari kerja. Jadi ketika ada miskomunikasi, dampak juga dirasakan oleh guru. Ketika saya menyampaikan, Bu, mohon maaf Bu Guru, ketika pembelajaran daring agak telat ketika mengumpulkan tugas, atau mohon maaf ketika saya di rumah mungkin tugasnya lebih cepat. Kalau saya sudah di luar rumah, berarti tugas itu mungkin bisa tersampaikan nanti malam. Itu juga bisa dirasakan oleh guru. Begitu juga dengan para guru kita ketika mengolah materi. Dengan pembelajaran daring, bagaimana seorang guru itu harus menyampaikan. Salah satunya adalah biar tidak bosan peserta didik itu dalam menerima materi. Contohnya seperti ini. Materi pelajaran matematika dikasih video. Berarti kita harus sebagai orang tua pun kita merasakan, asalnya kita serahkan semua materi pelajaran di sekolah, ternyata dengan pembelajaran daring kita sebagai orang tua pun juga bisa memberi materi juga, memberi pelajaran kepada anak-anak kita. Nah, di Hari Guru kali ini saya akan mengucapkan terima kasih kepada jasa-jasa para guru. Ternyata dalam dampak yang saya rasakan sebagai orang tua dalam pembelajaran daring itu ketika faktor emosi, faktor komunikasi, terutama faktor emosi, ketika sudah capek pasti akan seperti apa yang dilakukan oleh orang tua. Jadi faktor-faktor itu harus kita sampaikan bagaimana dampak positif negatif. Jadi kita sebagai orang tua, sebagai guru terutama, saya sangat bersyukur, berterima kasih kepada guru-guru yang telah mengajar kepada anak saya, kepada saya sampai sekarang menjadi seperti ini. Tanpa seorang guru kita tidak bisa berkolaborasi terhadap
jalinnya ilmu pengetahuan. Selanjutnya, dari pembelajaran daring itu kita harus bisa melihat hambatannya, pemahaman murid. Murid itu diukur. Biasanya kita ukur dengan apa ketika kita bisa memberikan pendalaman materi? Apakah bisa dengan skala sikapnya, skala instrumen menggunakan Likert misalnya? Bagaimana sikapnya, pemahaman kognitifnya? Apakah benar-benar sudah paham seperti yang pembelajaran luring? Itu juga menjadi hambatan-hambatan yang dirasakan oleh peserta didik, orang tua maupun guru. Selanjutnya, tadi sudah saya sampaikan bahwa dampak pembelajaran daring yang paling dirasakan itu adalah guru. Karena sekitar 8 bulan yang lalu kita kan tidak tahu pandemi itu dimulai dari kapan, nggak tahu kalau pandemi itu akan mulai dari bulan Maret. Setelah bulan Maret, biasanya kita akan melaksanakan beberapa model pembelajaran. Nah, seorang guru pun dituntut dari dampak pembelajaran daring, dari luring ke daring, apakah sudah siap atau belum. Faktor kesiapan guru juga menjadi dampak dari pembelajaran daring. Siswa sendiri, ketika saya merasakan ketika anak saya pembelajaran daring, ibu saya, emak, anak saya manggilnya emak ke saya nggak ketemu dengan teman-teman saya. Biasanya saya kalau nggak paham belajar sama teman-teman saya, tetapi dengan pembelajaran daring harus fokus dengan saya, dengan gurunya. Dan itu pun ketika feedback penilaian daring itu sendiri, ketika salah, apakah ada feedback dari guru? Tetapi setelah kita komunikasi yang baik antara orang tua dan guru, feedback itu diberikan. Jadi kita tahu, oh kesalahan kita di mana, kesalahan anak kita di mana. Selanjutnya adalah orang tua. Nah, ini ada beberapa kasus dampak. Orang tua ada yang mencuri segala sesuatu untuk memenuhi kebutuhan. Misalnya mencuri HP di counter misalnya, karena tuntutan anaknya suruh diwajibkan belajar melalui media smartphone, akhirnya orang tua mencuri. Dan ada sebagian yang mengeluh karena kondisi ekonominya memang tidak bisa membeli smartphone. Selanjutnya adalah ini, beberapa kendala ini ada yang kita rasakan. Misalkan para peserta dan para narasumber juga sudah bisa merasakan sendiri bagaimana kendala dalam pembelajaran daring, apalagi di era new normal seperti sekarang ini. Contoh, saya memberikan kasus di Kabupaten Sumeneb. Kalau sudah zona merah berarti tidak boleh masuk. Tetapi itu ada jenjang waktunya Bapak Ibu semua. Sekarang kemarin zona oranye berarti boleh dan sekarang tidak boleh lagi. Itu membuat kebingungan anak. Jadi anak itu, loh kok saya sudah sekolah, kok sekarang tidak boleh sekolah lagi. Nah, itu juga menjadi kendala dari pembelajaran daring. Akhirnya ada anak juga yang kemarin diberitakan di media televisi atau yang lain, ada anak yang bunuh diri karena tidak bisa membeli smartphone. Ada anak yang bunuh diri karena tidak bisa mengikuti pembelajaran daring. Jadi itu kendala-kendala positif, negatif. Positifnya kalau menurut saya itu adalah erat antara orang tua, membimbing anaknya, tetapi dari faktor kedekatan emosional itu masih sangat kurang. Dari beberapa survei yang pembelajaran daring, karena ada semacam angket atau apa untuk anaknya bisa masuk PTM atau PJJ, itu kadang orang tua khawatir dengan adanya pandemi seperti ini, apalagi ada anak juga kadang lalai tidak memenuhi protokol kesehatan. Bu, anak saya di sekolah nggak pakai masker, nggak cuci tangan, nggak jaga jarak dengan teman-temannya. Itu juga menjadi hasil survei orang tua khawatir terhadap sekolah jika sekolah itu dibuka kembali. Apalagi kemarin Mas Menteri menyampaikan bahwa kalau sudah zona hijau disesuaikan dengan Dinas Pendidikan kota setempat masing-masing. Selanjutnya adalah, nah ini skenario ketika sudah pembelajaran normal, itu ada beberapa hal. Misalnya satu kelas itu bisa diisi oleh 14 peserta. Jadi gantian belajarnya dan tetap jaga jarak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu semua. Nanti kita bisa sharing di diskusi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.